Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas linked list, khususnya operasi pada linked list, perancangan dan implementasi linked list. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini adalah satu, dapat menyusun langkah-langkah untuk melakukan operasi seperti insert atau penyisipan dan delete penghapusan dalam linked list. Dapat mengimplementasikan linked list. Nah, bagaimana jika kita ingin menyisipkan sebuah node baru di antara A dan B, karena node A ini ditunjuk oleh sebuah pointer atau reference current. Nah, kita ingin menyisipkan satu setelah current, ya. Nah, di sini ada berapa node? Di sini kita ada 4 node, yaitu node berisi A, node berisi B, node berisi C, dan node berisi D. Nah, lagi-lagi kita coba, misalkan di sini ada alamatnya. Jadi kita lihat secara fisik, misalkan di sini alamatnya ada 700, di sini ada 500, di sini adalah 300, ini adalah 1000. Nah, ini isinya 0, ini isinya 100, di sini isi 300, di sini isinya 500. Dan ingat, current menunjuk ke node berisi A. Berarti current ini isinya berapa? Ingat, karena hanya alamat, current ini isinya hanya angka atau reference, isinya 700. Nah, kita menyisipkan X pada lokasi setelah current, ya. Jadi setelah node yang ditunjukkan oleh current, yaitu 700, antara A dan B. Nah, setelah kita sisipkan, kita maunya seperti ini. Ini adalah originalnya. Sebelum disisipkan, posisi linked listnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyisipkan? Kita buat sebuah node baru, ya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Next dari node baru menunjuk ke node B, node setelah current, ya. Nah, maksudnya apa? Nah, lagi-lagi, misalkan di sini ini adalah 500 tadi, kita contohin di atas, berarti di sini isinya adalah 500. Misalkan node yang baru dibuat ini dibuat di alamat misalkan 1200, ya. Nah, 500 ini menunjuk ke B. Nah, ingat ini adalah 300, ini adalah 1000. Ini adalah 0, karena 0. Di sini isinya 700. Nah, ini isinya adalah 500. Nah, berarti di sini apakah penyisipan sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari A, apa elemen berikutnya dari A? Yaitu B. Padahal kita ingin menyisipkan setelah A yaitu X, setelah X ya B. Nah, berarti langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah next dari si current harus menunjuk ke node yang baru saja dibuat. Nah, artinya apa? Artinya next-nya bukan lagi 1500 tapi diganti menjadi 1200. Dengan kata lain apa? Jika secara fisik ini isinya 1200, dengan kata lain next-nya dari node A ini tidak menunjuk ke node B, namun menunjuk ke node yang isinya X. Dengan kata lain, tidak lagi menunjuk ke B. Nah, atau misalkan ya kalau kita rapikan sedikit, ya jadinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita telah berhasil menyisipkan X setelah posisi current. Kalau kita lihat dari current, elemen-elemennya adalah A, X, B, C, D. Nah, secara fisik sebenarnya tidak ada pemindahan-pemindahan seperti yang kita gambar tadi. Namun ini secara logika saja bahwa urutannya jadi A, X, B, C, D. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyisipkan elemen baru setelah posisi current? Nah, untuk mudahnya juga, saya di sini menggunakan alamat-alamat supaya kita juga bisa melihat di level implementasi itu seperti apa. Misalnya di ini alamatnya adalah 1000, ini alamatnya adalah 2000. Nah, maka di sini isinya adalah 2000. Kemudian current di sini ini berisi alamat 1000. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah node baru, ya.
Di sini new list node, di sini lihat construction parameternya adalah kosong, berarti kita menggunakan default constructor, yaitu bagian data dan next-nya dua-duanya berisi null. Nah, ingat operator new mengalokasikan tempat di memori. Kita membuat ini, dan misalkan di sini alamatnya di alamat 3000. Kemudian menginisialisasi variabel instance-nya dengan menggunakan constructor. Ini dua-duanya diisi null. Ketiga, mengembalikan reference-nya. Jadi operator new ini mengembalikan reference. Reference-nya adalah 3000. 3000-nya disimpan di variabel tmp. Berarti tmp ini isinya adalah 3000. Nah, langkah berikutnya adalah kita meletakkan nilai X pada field data. Nah, caranya gimana? Kita tinggal menggunakan perintah tmp.data sama dengan X. Artinya, tmp itu adalah variabel yang menunjuk objek 3000. Objek 3000 adalah ini. Bagian datanya saya isi X. Nah, langkah berikutnya adalah node yang baru ini harus menunjuk ke B. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, bagian next di sini harus menunjuk B. Nah, node B itu adalah 2000. Nah, nilai 2000 ini siapa yang menyimpan nilai 2000-nya? Yang menyimpan nilai 2000 adalah node A, bener gak? A ini next-nya 2000. Nah, siapa yang menyimpan A? Yang menyimpan A adalah si current. Nah, berarti yang menyimpan 2000 adalah current titik next. Ya. Nah, ini yang menyimpan angka 2000. Nah, 2000-nya ini kita ingin simpan di mana? Sebagai next-nya si node yang baru. Node yang baru itu di alamat berapa? 3000. Berarti kita ingin menyimpan angka 2000 di sini. Caranya adalah current titik next, yaitu bagian yang ini, disimpan di variabel tmp titik next. Nah, dengan kata lain, tmp node yang ditunjuk oleh tmp sudah menunjuk ke node B. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Langkah berikutnya kita harus supaya A ini menunjuk ke node yang ada isinya X ini. Nah, berikutnya adalah angka di sini tadinya 2000 kan menunjuk ke node ini. Nah, sekarang mau menunjuk ke node yang baru ini. Nah, ini harusnya diganti menjadi berapa? Diganti menjadi 3000. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyimpan 3000? Variabel tmp. Nah, ini lokasinya di mana? Ini adalah current titik next. Jadi 3000 kita simpan di current titik next. Dengan kata lain di sini, kalau kita lihat dari current isinya A, berikutnya adalah X, berikutnya adalah B, berikutnya tidak berubah seperti sebelumnya. Nah, karena itu langkah-langkah ini sudah menyisipkan elemen baru setelah posisi current. Jadi langkahnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama namun menggunakan langkah-langkah yang lebih efisien. Nah, kita bisa menggunakan konstruktor yang menerima datanya dan elemen berikutnya, next-nya. Jadi di sini, lihat, daripada kita setelah membuat node dengan default constructor, kemudian kita harus menginisialisasi datanya, dan kemudian menginisialisasi next-nya, kita bisa lakukan dengan langkah ini, dengan satu langkah, satu perintah, tmp sama new list node x, current next. Artinya apa? Di sini datanya berisi x, dan current next-nya, dengan tmp next-nya, itu berisi current next. Ya. Kemudian, baru berikutnya, kita update current-nya ini tadinya menunjuk ke B, sekarang harus menunjuk ke node yang baru saja dibuat. Maka current next sama dengan tmp. Jadi dengan kata lain, 3 langkah ini, langkah 1, 2, dan 3 bisa ditulis dalam satu statement. Nah, apakah bisa dibuat lagi lebih efisien lagi?
ternyata kalau kita lihat di sini, TMP sama new list node x, current next. Kemudian TMP baru kita simpan di variabel current next. Nah, karena TMP ini hanya digunakan satu kali, bisa saja kita buat dalam satu statement, yaitu kita bisa tulis seperti ini: current.next sama dengan new list node x, current next. Nah, ingat, operator sama dengan sisi mana yang dilakukan dulu? Sisi kanannya apa sisi kirinya? Nah, yang dilakukan adalah sisi kanannya. Karena itu yang dilakukan pertama kali adalah new list node x, current next. Yang itu dilakukan adalah membuat node baru, kemudian diinisialisasi datanya menjadi x, dan kemudian next-nya adalah current next. Nah, current-nya masih di sini nih. Belum ada perubahan. Nah, kemudian baru dilakukan ini. Nah, alamat yang dikembalikan oleh operator new disimpan dalam next-nya si current. Next-nya current yang mana? Next-nya current yang ini. Ya kan? Nah, karena itu baru next-nya si current ini menunjuk ke X. Nah, lihat bahwa sederhana sekali untuk menyisipkan sebuah node di antara A dan B, atau node setelah posisi current, dengan satu buah statement saja. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan elemen di akhir list? Misalkan kita ingin menambah X di setelah elemen terakhir. Contohnya di sini elemen terakhirnya ini adalah last. Nah, misalkan elemen terakhir ditunjuk oleh last, caranya adalah last next sama dengan new list node. Nah, ingat, new list node kita menggunakan yang default constructor. Artinya apa? Next-nya artinya berisi 0. Nah, kemudian last sama dengan last next. Berarti apa yang terjadi? Last tadi yang menunjuk ke D, maju satu langkah menjadi last next, ya, menjadi menunjuk ke elemen berikutnya. Kemudian kita meletakkan X pada bagian datanya. Maka di sini ada X. Kemudian last next sama dengan 0. Nah, next-nya kita buat 0. Sebenarnya langkah yang terakhir ini tidak dibutuhkan. Ingat kenapa? Karena kita sudah tahu konstruktor list node ini next-nya diisi 0. Nah, bisa lebih singkat kita buat seperti ini. Last sama dengan last next sama dengan new list node x, 0. Nah, lihat di sini sama dengan ada 2. Yang mana yang dilakukan dulu? Yang dilakukan adalah bagian yang kanan dulu. Yang ini adalah membuat node baru, ya, isinya X, dan next-nya adalah 0. Nah, node barunya ini, alamatnya disimpan ke dalam last next, kemudian alamat yang disimpan dalam last next, disimpan dalam last. Mungkin masih agak bingung ya, kok bisa seperti ini? Nah, untuk mudahnya, saya beri lagi alamat di sini. Misalkan di sini alamatnya adalah 1000, ya. Di sini jadi isinya adalah 1000. Di sini misalkan 500, ini 500, dan kedepannya tidak terlalu pengaruh. Nah, misalkan kita ingin menyisipkan lagi di belakangnya X ini. Nah, last itu berarti isinya apa? Last itu isinya adalah 1000, ya. Nah, misalkan kita menjalankan statement ini. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah bagian yang ini. Kemudian baru nilainya disimpan ke dalam last next. Kemudian ketiga baru nilai yang disimpan dalam last next disimpan dalam last. Nah, pertama kita lihat dulu yang di sini. New list node x, 0. Artinya apa? Kita membuat sebuah node baru di mana next-nya adalah 0. Atau kadang-kadang kita juga bisa menuliskan seperti gini, X gini aja. Nah, isinya kita isi, misalnya node yang baru isinya adalah X. Nah, di sini dibuat di alamatnya misalkan di alamat 3000. Nah, 3000-nya ini yang dikembalikan dari operator new disimpan di last next. Last isinya sekarang 1000, next-nya kan di sini. Nah, tadinya isinya 0, sekarang diganti menjadi 3000. Artinya apa? Bahwa dia tidak lagi menunjuk ke 0, sekarang dia menunjuk ke
node yang baru saja dibuat. Nah, setelah itu 3000 yang disimpan di sini juga disimpan dalam variabel last. Yang last tadinya isinya 1000, sekarang diganti jadi 3000. Dengan kata lain apa? Last menunjuk ke elemen yang terakhir yang baru saja kita buat. Dengan kata lain juga last ini tidak menunjuk lagi ke elemen terakhir yang dia ada pada alamat 1000. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus elemen dalam sebuah linked list? Nah, caranya juga kita bisa menggunakan manipulasi terhadap pointer ini atau dari reference ini. Misalkan kita ingin menghapus elemen X yang node yang berisi X yang ditunjukkan oleh next-nya si current, ya. Nah, tadinya A menunjuk ke next X, X menunjuk ke B. Nah, setelah proses penghapusan, A langsung menunjuk ke node B. Nah, caranya menghapusnya gimana? Yaitu dengan di bypass. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita butuh alamat node yang terletak sebelum node yang akan dihapus. Nah, jadi misalkan kita ingin menghapus X, nah kita perlu current menunjuk ke node sebelumnya. Ya. Kenapa kita butuh node sebelumnya? Karena cara menghapusnya adalah membypass rantai ini. Tadinya rantai ini menunjuk ke X, sekarang menunjuk ke B. Nah, perintahnya ternyata cukup sederhana. Hanya satu perintah, current next sama dengan current next. Oh, what is that? Oke. Nah, untuk mudahnya kita lihat lagi di level implementasi. Ya, misalkan ini di alamat 1500, di sini di alamat 200, di sini di alamat 1800. Nah, ini berarti ini isinya 1800. Ini isinya adalah 200. Nah, current isinya berapa? Karena current menunjuk node A, maka current isinya 1500. Nah, yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan sebenarnya A langsung menunjuk ke B. Nah, A ini isinya 200. Nantinya harus diganti menjadi 1800. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyimpan angka 1800? Yang menyimpan adalah yang ini kan? Nah, ini adalah objek 200. Siapa yang menyimpan 200? Yang ini. Next-nya si current. Ya. Nah, next-nya dari objek yang 1500. 1500 siapa yang menyimpan? Current. Berarti current next itu adalah 1200. Next-nya 200 adalah 1800. Ya. Jadi current next adalah 1800. Nilai yang disimpan oleh next-nya dari si current, yaitu 1800 ini. Nah, 1800 ini disimpan di mana? Disimpan di sini kan? Ini yang harus kita ganti. Ini siapa? Ini adalah next-nya dari 1500. Siapa yang nyimpan 1500? Si current. Berarti ini adalah current-nya next. Ya. Ini adalah current next, ini adalah current next. Makanya setelah ini dilakukan, tidak lagi berisi 200 tapi berisi 1800. Dengan kata lain, dia langsung membypass seperti ini dan X itu akan dibypass. Nah, akan dihapus. Nah, kapan node X akan dihapus? Oleh siapa? Nah, karena tidak ada elemen lain yang menyimpan alamat node X, maka node X tidak bisa diakses lagi. Karena node X tidak bisa diakses lagi, Java Garbage Collector akan membersihkan alokasi memori yang tidak dipakai lagi atau tidak bisa diakses. Karena node X tidak bisa diakses, sudah dipastikan tidak ada yang bisa menggunakan node X. Karena itu nanti akan dihapus secara otomatis oleh Java Garbage Collector. Namun, jika kita mengimplementasikan linked list menggunakan bahasa yang tidak memiliki Garbage Collector, nah harus dihapus secara manual.
Nah, pertanyaan. Selama ini contoh menyisipkan dan menghapuskan elemen dengan asumsi ada node current yang terletak sebelumnya. Bagaimana menambahkan node pada urutan pertama pada linked list? Bagaimana menghapus elemen pertama pada linked list? Nah, kita bisa menggunakan header node. Nah, menghapus dan menambahkan elemen pertama itu menjadi kasus khusus jika kita tidak menggunakan header node. Kenapa? Maksudnya apa? Jadi kalau kita membuat programnya, kalau itu elemen pertama, programnya instruksinya berbeda. Ketika kita menghapus elemen pertama atau menghapus elemen lainnya. Nah, dengan menggunakan header node, ini bisa dihindari. Apa itu header node? Header node ini tidak berisi data. Misalnya di sini bisa dilihat bahwa linked list-nya adalah A, B, dan C, ada 3 elemen, tapi node-nya ada 4. Ditambah lagi ada node baru yang disebut sebagai header. Nah, di mana datanya ini tidak dipakai. Ya, yang dipakai hanya next-nya saja. Nah, kenapa? Nah, ini gunanya untuk menjamin bahwa akan selalu ada node sebelum node, termasuk node pertama. Ya, sebelum node pertama pasti ada node, yaitu header node. Nah, elemen pertama dapat diperoleh dengan kita membuat suatu variabel baru current sama dengan header next. Nah, jadi pertama kali kita langsung mengaksesnya langsung di sini. Nah, maksudnya apa? Lagi-lagi saya gunakan alamat. Misalkan ini 200, ini 100, ini 300. Nah, ini misalnya 50. Nah, ini sih 50, ini 0, ini 300. Ini 100. Header isinya berapa? 200. Nah, jika kita mengakses elemen, langsung kita jangan mengakses elemen yang ada di data yang ada di header, langsung kita mengakses ke elemen yang berikutnya. Nah, maka itu current maunya langsung menuju ke node ini. Nah, harusnya isinya 100. Siapa yang menyimpan angka 100? Di sini kan yang menyimpan angka 100. Siapa? Header. Objek yang 200 ini next-nya, makanya header next isinya 100. Nah, 100 ini disimpan di current. Nah, dengan kata lain, current menunjuk ke elemen pertama. Kapan dia kosong? Dia kosong kalau header next-nya 0. Dengan kata lain, kalau kita punya header next seperti ini, misalnya header menunjuk ke sini, kemudian ini isinya 0, dengan kata lain di sini listnya kosong. Nah, proses pencarian dan pembacaan kita bisa mengabaikan header node, ya. Nah, bagaimana perancangan kelas-kelasnya? Jadi kita sudah mempunyai kelas list node yang merepresentasikan sebuah node dalam linked list. Nah, dia bertugas menyimpan data dan reference ke objek list node berikutnya. Nah, supaya program kita ini baik, kita menggunakan interface list. Interface ini menyatakan metode-metode yang harus dimiliki oleh objek-objek yang mengimplementasikan interface list. Nah, kelas linked list mengimplementasi interface list dan juga menyimpan sebuah reference ke header node yang bertipe list node. Nah, ingat di sini kita sudah menggunakan header node yang baru saja dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita gambar secara dengan menggunakan UML, kita mempunyai interface, di mana interface-nya ini adalah sebuah list. Ada dua buah method, misalkan di sini isEmpty dan makeEmpty, memeriksa apakah listnya itu kosong atau kita buat supaya dia kosong. Nah, di sini kita membuat kelas linked list yang merealisasikan interface list. Artinya apa? Dia mengimplementasikan method isEmpty dan makeEmpty, dan dia mempunyai variable instance header di mana tipenya adalah list node. Nah, list node itu ada elemen dan ada next. Nah, untuk buat interface list cukup mudah. Tinggal buat public interface list
di mana kita membuat method isEmpty, return type-nya adalah boolean. Buat method makeEmpty, return type-nya adalah void. Di mana makeEmpty ini mengosongkan listnya tersebut. Nah, bagaimana untuk membuat program untuk kelas linked list? Kita tulis public class linked list yang mengimplementasikan list. Artinya apa? Method-method yang ada di interface list harus diimplementasikan di sini. Nah, di sini kita mempunyai variable instance yang namanya header, tipenya adalah list node. Ingat, dalam linked list kita cukup menyimpan yang paling depannya saja. Kemudian di sini juga kita menambahkan header node supaya memudahkan kita untuk menghapus atau menginsert elemen pertama. Nah, bagaimana konstruktornya? Kita menggunakan default constructor dengan parameter kosong. Bagaimana kita menginisialisasi header node ini? Nah, kita langsung buat new list node null. Artinya apa? Datanya kosong, kita masukkan ke dalam header. Nah, bagaimana memeriksa kalau misalnya listnya itu kosong? Nah, kalau listnya kosong, kita lihat next dari si header ini null atau tidak. Maka jika header next itu sama dengan null, artinya dia kosong. Kalau false, artinya header next-nya tidak sama dengan null, dia akan menjawab false, dan berarti dia tidak kosong. Nah, bagaimana untuk membuat listnya kosong? Sangat sederhana, satu perintah, header next sama dengan null. Loh, kok bisa? Nah, ingat, bayangkan ini adalah header node, ya. Ini header node, ini isinya bisa 200, ini header node-nya ini 200. Nah, kemudian datanya seperti ini. Misalkan ada 3. Ya. Nah, ini datanya baru ada di node kedua. Ya, ingat bahwa di node pertama ini kosong. Dengan kata lain ini menunjuk ke sini. Nah, ya bagaimana caranya membuat dia kosong? Cukup kita buat ini sebagai jadi null. Dengan kata lain apa? Tidak ada yang menunjuk si A. Nah, jadi ketika si Java garbage collector-nya bekerja, A akan dihapus. Ketika A dihapus, tidak ada lagi yang menunjuk ke B, maka B akan dihapus. Ketika B dihapus, tidak ada lagi yang menunjuk ke C, maka C akan dihapus. Dengan kata lain, listnya menjadi kosong. Nah, sebagai latihan, buatlah sebuah method untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah linked list. Jadi di sini ada sebuah method static, di mana diberikan linked list tadi, objek yang menunjuk ke linked list. Kemudian mengembalikan sebuah integer, di mana integer ini adalah jumlah elemen di dalam linked list. Nah, silakan Anda pause, Anda coba. Nah, sekarang saya bahas solusinya. Nah, apa yang terjadi di sini? Misalkan kita menerima sebuah parameter linked list. Nah, parameternya adalah the list. Ingat, di sini the list ini bukan objeknya, namun ini adalah reference yang menunjuk ke objek linked list. Di sini ini adalah linked list. Di dalam linked list ada header. Header ini tipenya list node. Nah, maka di sini adalah list node. Ini juga adalah list node. Dan juga yang lain. Nah, kalau kita diberikan list ini, berapa besarnya? Adalah 3, karena di sini ada 3 elemen. Nah, ingat the list ini isinya adalah alamat dari objek linked list ini. Misalkan di sini alamat ini ada di alamat 300, ini isinya adalah 300. Misalnya ini 700, berarti header ini isinya adalah 700 dan selanjutnya. Nah, jika kita ingin menghitung, selalu kita menggunakan variabel counter. Kita deklarasikan sebuah variabel baru, integer count. Nah, pertama kali count itu isinya adalah 0. Nah, bagaimana mengaksesnya? Nah, untuk mengakses elemen-elemen dalam sebuah linked list, kita gunakan
namanya pointer atau pointer current, atau kita bisa anggap seperti kursor. Nah, ingat kursor. Nah, ini seperti ini adalah kursor, di mana dia menunjuk ke elemen atau posisi yang sedang aktif, ya. Seperti laser pointer ini sekarang yang sedang aktif menunjuk ke node A, ya. Nah, pertama kali kita inginnya kursornya itu atau currentnya itu menunjuk ke elemen mana? Nah, pertama kali kita inginnya, kita punya variabel current, pertama kali inginnya menunjuk ke node pertama. Node pertama setelah header node, ya. Nah, bagaimana caranya current itu menunjuk ke elemen ini? Ingat, ini 700, ini adalah ini. Nah, misalkan list node ini isinya, ini di alamat 300, ini di alamat 200, di sini alamat misalnya 800, ini isinya 0, ini isinya 800, ini isinya adalah 200, ini isinya adalah 300. Siapa yang menyimpan 300? Adalah objek list node 700 ini. Siapa yang menyimpan alamat 700? Adalah di sini headernya. Header ini siapa yang punya? Ini adalah di objek 300. Objek link list 300. Siapa yang menyimpan 300? Adalah the list. Nah, berarti kita membuat variabel baru list node current sama dengan the list titik header. Berarti sekarang kita dapat 700, tapi kita bukan ingin 700, kita ingin 300. Berarti apanya si objek 700? Next-nya, header titik next. Nah, sekarang current menunjuk ke sini. Nah, kita gunakan loop selama current itu bukan 0, maka itu berarti mengkontribusi 1 ke counter. Jadi while current tidak sama dengan 0, artinya belum mencapai ujung, berarti dia mengkontribusi 1, yaitu count plus plus. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita kurung tutup di sini, kemudian kita return count. Nah, jika kita menjalankan program ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah infinite loop. Kenapa? Karena current-nya selalu menunjuk ke sini. Current itu selalu isinya 300, karena selalu menunjuk ke node ini, tidak pernah bergeser. Nah, padahal setelah kita sudah hitung 1 ke counter, harusnya current-nya maju 1 dong. Nah, current-nya tadinya isinya 300, sekarang mau menunjuk ke sini. Siapa yang punya yang menunjuk ke ini, ke node B? Adalah current next. Maka di sini kita harus tulis current sama dengan current dot next. Oke, artinya apa? Current tadinya isinya ini adalah 300. Ketika saya current sama dengan current next, 200-nya ini akan disimpan di current. Dengan kata lain, current sekarang menunjuk ke node berikutnya. Nah, sampai akhirnya current isinya 0. Nah, variable count sudah berisi jumlahnya. Kemudian kita tinggal return count. Nah, apakah implementasi tersebut benar? Bila kita hendak menambahkan method lain pada sebuah list, haruskah kita mengakses field next dari objek node dan objek current dari objek list? Dapatkah kita memiliki interface yang lebih baik dan lebih seragam, sehingga memudahkan untuk mengembangkan metode-metode lain? Kita dapat menggunakan iterator yang lebih generik dan multipurpose atau serbaguna untuk mengakses elemen-elemen dalam linked list. Apa inti pembelajaran dari video ini? Pertama, penambahan dan penghapusan elemen pada linked list dilakukan dengan cara manipulasi link dari node-node linked list. Menggunakan header node memudahkan implementasi linked list karena tidak perlu menangani kasus penyisipan dan penghapusan
elemen pertama secara khusus. Nah, untuk perancangan dan implementasi kita menggunakan 3. Pertama adalah class list node yang menyimpan data dan link ke node berikutnya. Interface list yang menyatakan operasi-operasi yang harus diimplementasi. Ketiga, class link list yang merepresentasikan sebuah link list. Berikutnya kita akan membahas iterator pada link list.